Haleluya, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program renungan singkat kita. Immanuel, itu saja cukup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk sama-sama kita siapkan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Karena Yesus mempunyai satu pekerjaan penting, yaitu menyelamatkan, membebaskan orang yang dirasuk oleh setan. Tapi pada waktu berjalannya, dalam perjalanan Yesus dengan murid-muridnya itu, tiba-tiba mengamuklah taufan ke danau tersebut. Tadinya tidak ada apa-apa, tadinya biasa saja, sampai Yesus juga tertidur. Murid-murid Yesus adalah nelayan-nelayan yang handal. Mereka tahu cuaca yang baik bagaimana gitu kan. Jadi mereka berangkat dengan tidak berpikir apa-apa. Tiba-tiba mengamuklah taufan yang dahsyat. Dan kita bisa simpulkan bahwa ini adalah pekerjaan iblis. Sebab apa? Sebab iblis tahu Yesus kan mengajak murid-muridnya ke seberang ke Gerasa. Dan di situ ada orang yang dirasuk oleh sepasukan setan. Dan iblis mengetahuinya. Karena itu iblis tidak senang. Iblis mau mencoba menggagalkan rencana tersebut. Tetapi bukannya Yesus kalau sampai iblis menggagalkan rencana Yesus. Rencana Yesus tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Karena itu saat sedang taufan dahsyat itu, murid-muridnya ketakutan, membangunkan Yesus. Lalu Yesus bangun dan menghardik angin dan air tersebut. Mengapa Yesus harus menghardik angin dan air tersebut? Padahal di kisah yang lainnya, pada waktu Yesus berjalan di atas air, Yesus tidak menghardik angin tersebut. Yesus hanya naik ke perahu dan angin dan gelombang laut reda. Karena waktu itu adalah pekerjaan iblis yang sedang mengganggu rencana Yesus. Dalam hidup kita sehari-hari, bukankah kita juga seringkali mengalami hal itu? Seringkali saat kita merasa kita harus semakin giat di dalam Tuhan. Kita harus semakin lebih mengasihi Tuhan. Kita harus lebih bertambah-tambah dalam iman kita kepada Tuhan. Tapi saat itu sepertinya situasi tidak mendukung. Sepertinya banyak pencobaan-pencobaan yang harus kita alami. Banyak masalah yang harus kita hadapi. Sampai-sampai kita kepayahan. Kita bingung. Kita hampir kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya Yesus menegur murid-murid tersebut. "Di manakah kepercayaanmu?" Padahal ada Yesus di sana. Begitu juga dengan kita, bukan? Di mana kepercayaan kita? Padahal ada Yesus di dalam kita. Tapi kita membiarkan Yesus tertidur. Kita tidak melibatkan Yesus dalam rencana-rencana kita.
pada hari ini, biarlah kita tidak lagi ketakutan, tidak lagi khawatir menghadapi hari-hari mendatang yang terlihat semakin susah dan makin sukar, semakin sulit. Kita harus percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kalau ada pikiran-pikiran, suara-suara yang menganjurkan kita untuk jangan lagi percaya pada Tuhan, tidak usah lagi setia pada Tuhan, kita harus tengking itu. Kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh. Dalam 1 Petrus 5 dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus lawan, kita harus tetap berseru pada Yesus. Yesus, tolong saya. Seperti murid-murid yang mengatakan, Guru, Guru, kita binasa. Dengan kata lain, Guru, tolong kami. Saat itu Yesus langsung bangun dan menghardik angin tersebut. Sama saat kita tidak bisa apa-apa lagi, kita menghadapi jalan buntu. Ingat, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, atas iblis, atas apapun juga. Tidak ada masalah yang sukar di mata Yesus. Dia pasti sanggup. Hanya tinggal kita percaya kepadanya. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah. Jadi kita harus menyerahkan dulu segala masalah kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang sanggup membebaskan kita. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Dia Allah yang sanggup membereskan segala masalah-masalah dalam hidup kita. Dan Dia akan bertindak. Saudara mau Yesus bertindak dalam hidup saudara? Serahkan dan percayalah dulu kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, atas segala sesuatu Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang sukar di mata Engkau Tuhan. Dan di mata kami orang percaya, kami seharusnya bersandar pada Engkau, menyerahkan hidup kami kepada Engkau, melibatkan Engkau dalam segala sesuatu di hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kehidupan kami akan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga iblis tidak dapat mengganggu-gugat kami Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami semua, biar kami dapat selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Biar kami selalu melibatkan Engkau, dan kami percaya Engkau akan bertindak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, di hari-hari kami, biar kami tetap bersandar pada Engkau dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Immanuel, itu saja cukup. Yesus beserta dengan kita, Yesus ada dalam kita, dan itu cukup untuk hidup kita. Jika saudara memerlukan bantuan doa, silakan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.